لا شريك له شهادة ننتهرها كثيرة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita ada di bulan Muharram. Paling afdalnya bulan setelah Ramadan, Syahrul Muharram adalah bulan yang kita panggil dengan bulan Muharram. Dan di dalam bulan Muharram ini ada satu hari yang sangat dimuliakan di dalam Islam. Bahkan hari tersebut adalah menjadi hari yang istimewa, hari yang terpilih untuk Allah memberikan kekuatan mukjizat kepada segenap nabi-nabi. Hari yang dimaksud adalah hari Muharram, hari Asyura, tanggal 10 Muharram yang insyaallah jatuh pada hari Kamis besok lusa. Allah menciptakan Nabi Adam ada di hari Asyura. Allah menerima taubat Nabi Adam, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim, juga ada di hari Asyura. Nabi Adam ketemu dengan Siti Hawa ada di Jabal Rahmah sekian ratus tahun. Setelah sekian ratus tahun beliau berdua terpisah, ketemu lagi di Jabal Rahmah ada di hari Asyura. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Kemudian Nabi Nuh bersandar berlabuh bahteranya setelah terombang-ambing sekian hari sekian malam, juga ada di hari Asyura. Pernah diriwayatkan Rasulullah SAW berjumpa ada di kota Madinah saat itu beberapa kelompok kaum Yahudi. Yang nampak dari mereka sedang berpuasa. Maka Rasulullah SAW tanya, atas dasar apa kalian berpuasa ada di hari ini? Apa alasan kalian berpuasa di hari ini? Wahai Muhammad, karena memang Yahudi tidak panggil dengan panggilan kehormatan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari di mana nabi-nabinya Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun dan Allah kalahkan Fir'aun, tenggelam ada di hari Asyura. Dan bersandar berlabuh bahteranya Nabi kami Nabi Nuh alaihissalam setelah sekian hari sekian malam terombang-ambing ada di atas air, juga tepat pada hari ini, hari Asyura. Maka seraya Rasulullah SAW bersabda, nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Kalau begitu,
kami lebih pantas untuk berpuasa di hari ini sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan Nuh dan Musa daripada kalian. Kalau kalian saja kaum Yahudi berpuasa ada di hari Asyura sebagaimana Nabi Nuh berpuasa, Nabi Musa juga berpuasa sebagai wujud syukur atas keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala di hari Asyura, ya kami ini lebih pantas untuk berpuasa. Sehingga dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk berpuasa ada di hari Asyura. Bahkan beliau mengatakan, la in bagaitu ila gabilin la asumanna tasi. Kalau aku hidup di tahun yang akan datang, aku bukan hanya puasa di tanggal 10-nya saja, tapi aku akan berpuasa di tanggal 9 sehari sebelumnya juga. Kenapa? Agar beda ibadahnya kita dengan ibadahnya kaum Yahudi. Orang sekarang malah cara bicaranya orang kafir, cara potongan rambutnya orang kafir, cara berpakaiannya orang kafir, penampilannya orang kafir, malah ditiru. Nabi ngajari kita dalam setiap syariat-syariatnya agar kita nggak sama dengan mereka. Kita malah niru. La tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa niscaya selalu kalian itu mengikuti aturan-aturan atau gaya hidup orang-orang sebelum kalian. Sekalipun mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian ikut masuk. Sahabat tanya, Al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Gaya hidup orang-orang sebelum kami ini siapa yang kau maksud? Apakah Yahudi dan Nasrani? Faman? Maka jawab Rasulullah, siapa lagi? Kita niru gaya hidup, gaya bicara, potongan rambut, cara berpakaian orang-orang Yahudi dan Nasrani. Padahal itu sama sekali tidak mencerminkan kemuliaan sebagai manusia. Waduh, bangganya setengah mati kalau ngomong pakai bahasa Inggris. Nggak ada. Coba ngomong pakai bahasa Arab misalnya. Buangannya setengah mati kalau rambutnya warna-warni, potongannya mohak, wah seneng bangga. Padahal ditelok lu aneh. Dilihat juga nggak pantas. Makanya kata Nabi apa? Sekalipun mereka masuk lubang biawak, kalian tetap niru. Gaya hidupnya, wah, makan, berdiri, nggak pakai cuci tangan, nggak pakai doa sebelum dan setelahnya. Maaf, apa bedanya kita manusia makan sama binatang makan? Coba kalau kita niru Rasulullah SAW, beda. Ini manusia makan. Kenapa? Cuci tangan sebelum dan setelahnya. Makan itu dulu, jangan seperti kera makan pisang bergelantungan kemana-mana. Gaya berpakaiannya ditiru. Semakin telanjang semakin bagus, semakin telanjang semakin maju, semakin telanjang semakin modern. Badan itu tidak mencerminkan manusia. Kenapa? Binatang juga telanjang. Kalau memang dikatakan semakin telanjang semakin maju, ya dari dulu berarti binatang itu lebih maju daripada kita dari dulu. Tapi ditiru, ya enggak? Ditiru. Karena itu kembalilah kita kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ojo teko-teko ambek kanjeng Nabi. Hidup dan matinya Nabi untuk kita.
Hidup dan matinya kita bukan niru Nabi, niru Yahudi dan Nasrani. Nah, kita minta syafaatnya Nabi atau minta syafaatnya Yahudi dan Nasrani? Biar mereka hidup dengan gayanya mereka. Kita enggak, kita punya tuntunan uswah hasanah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ulama menganjurkan kepada kita banyak sebetulnya kemuliaan-kemuliaan daripada hari Asyura itu. Nabi Yusuf keluar dari sumur selamat hari Asyura. Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus juga hari Asyura. Nabi Ibrahim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ketika dibakar oleh Namrud nggak efek api juga hari Asyura. Nabi Idris alaihissalam diangkat oleh Allah, begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Idris wa rafa'nahu makanan aliyah, dan kami Allah tinggikan posisi kami, Allah angkat posisi Idris ada tempat yang tinggi juga hari Asyura. Banyak. Karena itu dalam rangka memuliakan hari Asyura ini, perbanyak amal ibadah, perbanyak amal soleh. Di antaranya apa? Di antaranya perbanyak puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanatal lati qablah wal lati ayyukaffiras sanatal lati qablah." Aku berharap siapa orang yang puasa di hari Asyura, mereka diampuni dosanya setahun yang lalu. Puasa hari Kamis, usahakan puasa. Diskonan mall datang gitu, diskonan dosa gak ada yang mau, diskonan ampunan berat setahun, modal sehari diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak tertarik. Diskon 76% dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan. Wah. Gorong sak jam udah selesai. Tapi kalau ampunan modal sehari diampuni setahun, berat. Nah, mudah-mudahan Kamis besok kita termasuk di antara mereka yang mendapatkan hidayah, kekuatan dari Allah untuk bisa berpuasa. Sempurnakan dengan puasa besok tanggal 9. Tapi minimal kalau besok kita nggak puasa, usahakan betul kita tanggal 10-nya puasa. Ya memang nggak wajib, tapi puasanya kita di hari-hari mulia, hari Arafah, hari Asyura dan seterusnya, itu tanda kalau kita serius ingin diampuni dosanya oleh Allah. Terus dikaya enak, tapi gak bosok, berarti kan gak serius kepingin di sepuro, gak tenanan, gak maaf itu namanya. Memang gak wajib, gak poso ya gak dosa. Cuman berarti ini kita serius apa enggak sih minta ampunan dari Allah? Kita mintanya gak bodoh belas terus moro-moro diampuni. Mosok sedino diampuni setahun, gak tergerak sama sekali. Puasa 30 hari bendino sanggup, mosok sedino gak sanggup. Nah, lain daripada itu apa? At-tausi' 'alal iyal, memberikan belanja lebih kepada keluarga. Yang paling senang ibu-ibu. Makanya udah tak sing berdoa. Apa temanya? Amalan Asyura eling wis. Ayo terus boleh dalil. Diriwayatkan ada satu athar, man wassa'a ala iyalih yauma Asyura wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Barang siapa yang memberikan belanja lebih kepada keluarga di hari Asyura, Allah akan berikan kelapangan rezeki selama setahun. Seorang tabi'in namanya Sufyan ibn Uyainah mengatakan, aku amalkan ini antara 50 sampai 60 tahun. Antara 50 sampai 60 tahun. Setiap hari Asyura aku beri belanja lebih kepada keluarga, lebih daripada biasanya. Kalau 500.000 biasanya 5 juta. Menang. Ya nggak harus 500.000 jadi 5 juta ya, paling enggak
525.000 lah. Sebetulnya lebih. Aku amalkan 50 sampai 60 tahun. Nggak pernah meleset sedikit pun. Selalu dompetku ada isinya. Cukup. Nggak sampai utang-utang. Ya cuman bedanya kalau kita ini kan masalahnya nuruti gengsi ya. Ego sih gak repot. Kalau orang dulu itu nuruti kebutuhan, butuh beli, mampu beli. Nggak butuh nggak beli, nggak mampu nggak beli. Kalau nggak kepepet karena kebutuhan ya nggak utang. Kalau kita ini masalahnya pokok kepingin nggak sanggup utang. Saya sudah ngamalkan Bib setiap Asyura ngasih belanjanya Bib ke keluarga itu. Utangku durung lunas sih, ya mesti aja. Nggak butuh, nggak mampu utang, ya mesti aja. Nggak mampu, nggak butuh dituku, ya kabeh wae. Kabeh aja. Orang dulu ya mampu, butuh, beli. Manhuma la yashba'. Ada dua orang yang nggak bakal kenyang. Salah satunya apa? Orang yang bingung cari dunia, gak bakal warak. Ngelihat rumahnya orang, kepingin punya rumah seperti dia. Ngelihat mobilnya orang, kepingin punya mobil seperti dia. Ngelihat bajunya orang, kalau ada tipis. Yang kedua, orang nyari ilmu. Orang kalau tenangan nyari ilmu, nggak ada puas-puasnya dia nyari ilmu. Buka kita terus, tolak murojaah terus. Nah, puasa. Kemudian yang kedua adalah memberikan belanja lebih kepada keluarga. Yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Diceritakan Al-Habib Hamid bin Alwi Al-Haddad, saudara daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Suhaibur Ratib. Itu beliau tahu, namanya ulama, ini hari Asyura, harinya saya untuk memperbanyak sedekah. Beliau pulang ke rumah nyari sesuatu untuk bisa disedekahkan, ternyata nggak ada. Ternyata nggak punya apa-apa. Kalaupun ada yang lebih, ya bajunya istrinya. Bajunya istrinya. Itu loh belan-belan, istriku, baju kamu kelebihan 1 setel. Yang cukup 2 setel punya 3 setel. Mohon ikhlasnya ya, saya jual kemudian saya sedekahkan. Kenapa? Ini hari Asyura. Ini hari Asyura. Emang kalau kita ini nggak sampai sedekah ada di hari Asyura, sampai segitunya. Belan-belani sedekah ada di hari Asyura. Sebagian ulama itu ya, sebagian ulama bicara tentang puasa Asyura. Mereka kalau musafir ketika Ramadan, nggak puasa. Memang boleh kan musafir ketika Ramadan nggak puasa dengan syarat-syarat tertentu ya. Memang perjalanan jauh dan seterusnya, memang boleh untuk nggak puasa. Berangkat sebelum subuh keluar dari batas kota dan jaraknya memang masafatul qasr. Ya 87 kilo sampai 90 kilo kurang lebih. Boleh nggak puasa. Mereka nggak puasa kalau sudah musafir. Tapi ulama soleh, para salaf, ketika mereka ada di hari Asyura, sekalipun musafir tetap puasa. Satu orang tanya, antum puasa Ramadan, musafir nggak puasa? Dalam puasa sunnah, puasa Asyura, musafir malah poso. Kenapa? Karena kalau puasa Ramadan fa'iddatum min ayyamin ukhra, bisa diqadha. Tapi kalau puasa Asyura lewat, dikasih diqadha. Aisyah wis mari wis. Eman tetap poso. Tuh. Orang dulu itu ngerti sunnah, tertarik. Kalau kita ngerti sunnah malah ngremehno. Walah, sunnah. Orang dulu, oh sunnah ya? Begitu. Kalau kita sunnah, ya. Beda jauh, kontras.
Beda tuh. Orang dulu semangat karena sunnah. Kalau kita ngeremehno gara-gara sunnah, sing wajib kadang-kadang diendekno sunnah mana. Nah, memperbanyak sedekah. Diceritakan di Mesir dulu itu ada satu orang yang dia nggak punya baju kecuali baju yang dia pakai, miskin, fakir, nggak punya baju kecuali baju yang dia pakai. Pas hari Asyura, ketika dia baru aja sampai di rumah pulang, tiba-tiba ada seorang perempuan ketuk pintunya. Ini perempuan bilang, ini hari Asyura, wahai fulan, apa yang kamu punya berikan kepadaku, sehingga dengannya aku bisa berikan makan anak-anakku. Mungkin ini perempuan udah tinggal mati sama suaminya, butuh sesuatu untuk makan anaknya. Berikan kepada aku sesuatu yang kamu punya untuk aku jual, uangnya bisa aku kasih makan untuk anak-anakku. Nggak punya baju, yang punya rumah ini nggak punya baju kecuali baju yang dia pakai. Iya, sebentar. Apa yang dia lakukan? Dari balik pintu dia lepas bajunya, dilempit, kemudian dari balik pintu dia kasih. Disodorkan begitu tangannya, dijulurkan. Ini bawa. Kenapa kok tadi buka pintunya enak, sekarang kok cuma kelihatan tangannya tok? Itu baju saya satu-satunya. Saya sekarang lagi telanjang dada, saya malu. Ya Allah, nggak apa-apa, ini ikhlas, nggak apa-apa. Anaknya sampean butuh makan, gimana lagi, apalagi ini hari Asyura, sampean bawa-bawa namanya Asyura. Ini hari Asyura, saya butuh makan untuk anak-anak saya. Ikhlas saya bawa. Ya Allah, mudah-mudahan di surga nanti dibalas ya. Udah kasih pakaian yang hebat, pakaian yang bagus, intan berlian. Terima kasih, amin. Atau nuwun. Wes, malam tidur, mimpi ketemu satu perempuan yang cantik jelita. Wahyu, bawa apel, diiris, dibelah itu apel. Isinya apel tuh intan berlian. Harta dunia ada di situ. Apa ini? Dan siapa kamu wahai perempuan? Aku Asyura, calon istrimu nanti di surga. Terus ini bonus. Karena perempuan yang sudah kamu bantu tadi pagi mendoakan mudah-mudahan kamu dikasih balasan di surga dengan pakaian yang indah, pakaian yang bertahtakan intan permata. Nih, tapi mimpi kan dia, mimpi. Bangun, apel tadi itu ketika mimpi yang baunya wangi. Bangun, wanginya itu semerbak. Ketika bangun masih ada sisa wanginya. Ini mimpi nyata apa mimpi dari setan jangan-jangannya? Ambil wudhu, bangun tidur, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, sholat sunnah tahajud. Ketika sujud terakhir, ya Allah, kalau itu mimpi benar, nyata, hak, saya minta mati sekarang ya Allah, mati. Wani sampean kira-kira. Sota kaya ora, jalur bojo ayu nek surga. Hah? Ono corona. Justru ada corona sedekah. Ya, justru ada musibah itu kita sedekah. Daf'ul bala, syukrun ni'mah wa daf'un ni'mah. Sedekah itu satu, syukur nikmatnya Allah. Yang kedua, tolak bala. Itu fungsinya daripada sedekah. Kita gak corona, sedekah saonoe. Kena corona belas malah. Keliru. Kapan kita syukurnya? Kapan kita tolak balaknya kalau begitu? Pernah juga diceritakan. Di satu masa ada seorang Godi ini ibarat menteri agama. Ketika dia masuk kantor, ada seorang fakir bawa nama kemuliaan Asyura. Pak Menteri, ini hari Asyura. Anda Godi, Anda menteri agama, kasih saya sedekah dong. Anda kan ulama, menteri agama dulu, menteri ulama. Menteri agama dulu, ulama. Baik saya gak tahu. Enggak tahu. Kok guyu kan biasanya? Enggak tahu.
Anda ulama amalkan ilmunya, saya butuh ini. Kalau nggak begitu saya minta roti, daging, 2 dirham, selesai saya pulang. Waduh, ini sibuk saya. Gini aja ya, nanti waktu jam 12 waktunya istirahat, datang. Kalau sekarang saya nggak sempat. Oh nggih pun, matur nuwun, seneng dijanjeni. Menteri yang ngasih. Iya. Ditunggu sampai jam 12. Sudah jam 12, keluar kantor istirahat, ibarat orang sekarang. Mana janjinya? Nggak sempat kalau sekarang. Nanti ajak pulang kantor ya, sore. Beneran lu? Iya. Ketemu sore, persis menteri sekarang ya. Bung menteri sopor. Kalau intel ada ini. Nanti pulang kantor saya kasih. Tenani, menang. Ya wis, tunggu, tenis. Tunggu. Pulang kantor ditagih, kesel lah. Besok ya. Jaluk dipilih, lali wis ya. Mlebu nang pasar 5 tahun sewisan. Bagi-bagi bantuan 5 tahun saya persis dengan kejadian sekarang. Pecah, ngelongsor, ngenes. Janjani dor mulai isu sampai sore. Tapi nggak sepiro, ya kita jadi 5 tahun. Yo kadang-kadang dipilih mana sih. Alhasil pulang. Akhirnya karena butuh makan, ketemu satu Nasrani terpaksa udah. Demi kemuliaan hari ini, bagikan kepada saya roti, daging, 2 dirham, saya pulang. Namanya Nasrani atau kemuliaan Asyura. Kamu kok bawa-bawa kemuliaan hari ini? Memang hari ini hari apa? Hari ini hari Asyura. Dalam agama kami, hari Asyura hari yang mulia. Kenapa? Karena Nabi Fulan disebutkan yang tadi. Nabi Ibrahim begini, Nabi Musa begini, Nabi Yusuf begini. Sebagian dari nabi-nabinya kita, nabi-nabinya Nasrani juga. Nabi Ibrahim nabi yang diimani juga. Mereka tuh iman sama nabinya kita, cuma nabinya kita gak diimani sama mereka. Nabi Muhammad gak diimani. Adapun nabi-nabi sebelumnya diimani sama mereka. Yes. Wah, kalau gitu hari ini hari yang mulia ya. Berarti kamu sumpah dengan sesuatu yang luar biasa mulianya ya. Iya, saya butuh memang untuk bertahan hidup. Wah, ini dikasih ibarat sekarang gandum sekian kilo, daging sekian kilo, sekian ratus dirham, kebutuhan 1 bulan. Ingat ya, setiap habis kamu datang ke sini, nggak usah datang ke siapa-siapa. Katanya Nasrani tadi. Ini persis kejadian di Sitiharjo itu. Yang orang murtad gara-gara model begini. Kenapa? Yang perhatian sama mereka bukan kita, orang lain. Kita bisa renovasi rumahnya mereka, tapi kita nggak mau, nggak ngereken, nggak peduli, bingung apa otaknya dewi. Akhirnya ngereken mereka, orang agama lain, akhirnya murtad. Saya khawatir kita ditanya sama Allah. Kita bantu sembako ke mereka, ya Allah. Kalau kita ini mau kolektif, bersatu, enteng, dari PDW ya, tapi ayo Sitiharjo, Sumber Majing terus sedikit. Murtad, anak di sekolah murtad, dikai sembako murtad, naudzubillah. Renovasi rumahnya murtad, dikai Indomie tok sampai sandal jepit murtad. Kenapa kita nggak ngereken? Ini juga begitu. Wah, kamu bersumpah dengan sesuatu yang mulia, wis tenang. Setiap bulan habis kamu minta lagi kepada saya. Senang. Menteri Agama itu malamnya mimpi bangun di sana malaikat. Dalam mimpinya itu ada 2 istana yang indah. Istananya siapa itu malaikat? Mestinya milik kamu. Cuman karena tadi ada fakir kamu tolak, kamu bohongi, pecah hatinya, nolongsor, menes. Akhirnya itu 2 istana bukan miliknya kamu. Terus miliknya siapa? Ada salah satu di antara tetangga kamu yang agamanya Nasrani. Bangun keringetan. Kenapa? Mimpi buruk. Mestinya dapat 2 istana, gagal. Dicari.
Siapa tetangga yang Nasrani yang tadi pagi, yang kemarin pagi bantu atau kemarin malam bantu si fakir tadi, dicari ketemu. Oh ya sudah, kamu bantu berapa nominalnya? Saya ganti 10 kali lipat. Oh enggak. Katanya yang Nasrani 2 istana kok mau dibeli dengan harga 10 kali lipat, ya murah. Loh, kok rum? Loh, kamu pasti mimpi kan? Iya, saya juga mimpi. Loh, kamu kan Nasrani. Setelah saya bangun, saya masuk Islam. Setelah saya bangun dapat mimpi tadi itu, ya jalan hidayah, sudah saya masuk Islam. 2 istana di surga mau dibeli dengan harga 10 kali lipat, ya murah. Wes jaluk piro? Enggak. Amal yang diterima tidak diperjualbelikan. Subhanallah, lihat ya. Amal yang lain yang bisa kita lakukan adalah apa? Rahmat kepada anak yatim. Rahmat kepada anak yatim. Wa ammal yatima fala taqhar. Jangan dihardik kalau ada anak yatim di saya, diperlakukan dengan baik. Khairu baitin minal muslimin fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik rumah di kalangan muslimin, rumah yang di situ ada anak yatim kemudian diperlakukan dengan baik. Wa syarru baitin minal muslimin fihi yatimun yusa'u ilaih. Seburuk-buruknya rumah orang-orang muslim jika di situ ada anak yatim tapi diperlakukan dengan buruk, diperlakukan dengan kasar. Hati nih, kalau ada di antara kita yang punya panti asuhan, itu amanat mereka, amanat titipan dari Allah. Perhatikan betul, jangan sampai kita ini salah sikap kepada mereka. Allah marah nanti. Nih, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din alladziina yadumul yatim. Siapa mereka yang mendustakan agamanya sendiri, agama Islam? Mereka yang menelantarkan anak yatim. Kita elus saja, kita usap aja kepalanya anak yatim tadi itu. Man masaha ala ra'si yatimin lam yamsahu illa lillah kanat fi kulli sya'ratin marrat yaduhu 'alaiha hasanah. Kita usap kepalanya anak yatim, setiap helai rambut bernilai berlipat ganda kebaikan, berlipat-lipat pahala dari Allah. Ampunan yang berlipat ganda, derajat yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku tok aja. Tapi dilus-lus tok, Pak. Arek yatim sik wangsik ya gak warak sih. Dilus-lus terus ketengi warak legeen. Dah. Ya. Saya mau tanya. Dilus-lus kepalanya anak yatim. Yang seneng anak yatimnya apa sampean? Yang ngelus-ngelus yang seneng. Berkat anak yatim sampean seneng. Ya kayak ono. Kasih tas kayak keperluan sekolah kayak kasih pulsa untuk daring kayak misalnya. Kemudian apa yang jadi kebutuhannya kasih. Kenapa? Gara-gara dia saya ngelus-ngelus tok dapat ganjaran akeh saking istrinya. Nih kasih. Cuma ngasih kan begini, anak yatim itu kan belum balik. Kalau wis balik yatim akeh. Kabeh yatim akhirnya. Namanya anak yatim itu belum balik, nggak boleh dalam tasarruf ya di dalam syariat Islam kita memberikan harta langsung kepada anak yatim. Kadang-kadang kalau Asyura itu kita ngadakan santunan, itu orang tuanya dipanggil atau walinya, kakaknya boleh, bapaknya boleh, ibunya boleh, kakek neneknya boleh panggil. Ngasih duitnya atau ngasih hadiahnya jangan kepada anak yatimnya. Kenapa belum balik? Nggak boleh. Jelas ya? Terus diberikan kepada siapa? Kepada walinya. Ngomong. Itu yang pertama, kasih kepada walinya. Terus ngomong. Yang kedua, bilang ini santunan memang untuk anak yatim, tapi untuk keluarganya juga boleh ikut makan kok. Kan ada yang ngasih duit juga. Kalau tas ya jelas, maksud dipakai bapaknya kan mungkin. Kalau ngasih sepatu kan jelas nggak mungkin dipakai ibunya. Kan duit. Ini untuk anak yatim, gitu toh. Akhirnya ada keluarganya yang makan nggak boleh nanti. Akhirnya kalau ada anak keluarganya makan haram nanti.
Gimana? Ini memang untuk anak yatim, tapi saya juga halal untuk dimakan siapapun daripada keluarganya. Dimasak, jadi gulai, jadi lontong, jadi ini semuanya makan, jadi halalnya. Taat sama aturan gitu. Saya nggak tahu, makanya belajar. Orang pokoknya amal tok, tapi nggak gelem sinau. Masalahnya kan begitu. Yang sholat jamaah tadi mungkin banyak, yang hadir pengajian ini. Yang kurban akeh, teko sing kurban sing teko pengajian iki. Sing kek santunan akeh, tapi sing belajar iki kok santunane bener iki. Zakat kabeh zakat fitrah. Tapi yang belajar zakat fitrahnya saya bener gimana iki? Padahal kita hidup di zaman yang dimana dikatakan sama Nabi, al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu di masanya kita ini adalah lebih baik daripada amal. Bukan berarti amal nggak penting ya, tapi lebih penting ilmu. Kenapa? Karena amal kalau nggak pakai ilmu juga percuma. Dan diriwayatkan Rasulullah SAW ketika akan masuk ke dalam surga, sudah dibuka, Rasulullah masuk. Nggak lama ada satu perempuan yang buntut di belakang Rasulullah. Kaget Rasulullah. Siapa ini perempuan? Sahabat bukan, ulama atau siapa bukan, perempuan. Siapa kamu? Apa amalan kamu? Kok hebat kamu? Baru saya masuk surga, kamu sudah di belakang saya. Sahabat bukan tapi, kok hebat? Siapa kamu? Saya bukan siapa-siapa ya Rasul. Saya hanya seorang ibu yang selama hidup saya ditinggal mati oleh suami. Kemudian saya punya anak 3 anak yatim. Saya penuhi dan saya perlakukan mereka dengan baik. Lihat, masuk surga langsung dempet sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir satu cerita. Diceritakan ada satu preman mati. Ada satu preman mati. Orang sak kampung riyoyoan wis. Oh, aman sepedaku ya. Oh, omaku aman. Preman mati, enggak ada yang mau ngadusi. Enggak ada yang mau ngafani, enggak ada yang mau nyolati. Sampai terpaksa ahli warisnya bayar orang untuk mandikan, untuk ngafani. Sebelum dikubur kan harus disolati. Enggak ada yang mau nyolati. Subhanallah, ada satu wali di kampung gitu, lagi khalwat, uzlah ada satu bukit, nggak pernah turun sekian tahun, tahu-tahu turun, heboh satu kampung. Ada wali turun gunung, heboh satu kampung, diikuti. Mau kemana? Ternyata pergi ke satu masjid atau musola yang di situ preman tadi itu jenazahnya di situ. Ini jenazahnya siapa? Oh, jenazahnya fulan. Kenapa nggak ada yang nyolati? Tanya, jawab begini. Oh ya sudah, tepat, betul. Ini yang saya cari. Ayo saya sholat. Saya jadi imamnya. Wali turun gunung untuk nyolati jenazahnya preman. Oh, heboh sak kamu. Yang tadi nggak ada yang mau nyolati semuanya sudah. Nggak ada yang ngereken semuanya. Sholat. Setelah sholat satu orang tanya, ngapunten ya, jenengan boten semerap, sinten iki. Tadinya saya nggak tahu. Cuman setelah saya tanya, ya sekarang saya tahu siapa dia. Nah terus kan dia preman, jenengan kan wali, sekian tahun nggak pernah turun gunung karena fokus ibadah kepada Allah. Khalwat uzlah. Lah kok turun hanya untuk nyolati jenazahnya preman ini? Kenapa? Saya nggak tahu. Saya diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi ilham untuk nyolati dia. Selesai. Kalau kamu kepingin tahu, ayo tanya keluarganya. Sampai ketemu istrinya, diceritakan semuanya. Saya ini nggak pernah turun gunung fokus ibadah kepada Allah. Tahu-tahu semalam saya diperintah untuk besok turun gunung cari satu masjid atau satu musola yang sudah ada jenazah, nggak ada yang mau nyolati. Sampai ketemu, saya mau tanya amalnya suami kamu ini apa? Ya kalau dibilang preman, ya memang preman. Tapi suami saya pernah ngantar saya ke pasar. Kemudian melihat ada anak perempuan kecil yatim. Ditanya siapa namanya fulan. Bapaknya mana? Mau meninggal. Oh, ibunya ada di rumah. Oh. Terus dibantu, dibawa pulang, dibelikan baju segala macam, diantar. Kemudian preman ini bilang, mulai sekarang aku bapakmu ya. Jadi kalau butuh apa-apa ngomong sama saya. Gak usah ke pasar minta-minta, ngomong sama saya. Ini ya. Elek-elek wong ono api. Api-api iki ono elek.
jelek-jeleknya orang ada baiknya. Baik itu adalah kesempatan buat kita untuk husnudzon sama mereka. Baik-baiknya kita ada jeleknya. Ya jeleknya kita itu yang perlu kita khawatirkan. Jangan-jangan suul khotimah. Itu mestinya ojo aku ngene, kon ngene. Keliru. Jelek-jeleknya orang bukan setan, elek tok, kan nabi. Enggak, ada jeleknya, ada baiknya. Api-api kene kudu nabi, kudu malaikat. Kau elek api tok, enggak. Ada jeleknya, ada baiknya juga. Karena itu maka si wali ini bilang, oh ya gara-gara itu sudah. Dalam satu riwayat dikatakan wallazi nafsi biyadi, demi Allah yang mana jiwaku adalah genggamannya. Kata Rasulullah, Allah tidak akan mengadab seseorang yang berbuat baik kepada anak yatim wa alana lahu fil galam, dan berlemah lembut dalam tutur kata kepada mereka. Ini buktinya. Jadi kalau saya mau tanya, nyari anak yatim itu gak gampang loh ya. Jadi kalau ketemu anak yatim mumpung durung balik rumatan. Anak yatim itu pintu surga buat kita di depan mata. Langka. Begitu tahu, lu Pak Fulan sedo anak sing cilik, aja ngomong saken tok. Itu pintu surga depan mata. Kudu disaaken nih, peluang buat kita. Kasih seneng no. Dalam satu riwayat, inna fil jannati darul lahu darul farah. Di surga itu ada pintu yang namanya pintu kebahagiaan. La yadkhuluha illa man farraha yatamal muslimin. Tidak akan masuk kepada surga melalui pintu kebahagiaan kecuali orang-orang yang ketika hidupnya seringkali membahagiakan anak-anak yatim dari kalangan muslimin. Ketika ketemu anak yatim, ya Allah beruntung, ya Allah senengnya aku ketemu lawangi surga. Delus dikasih apa kebutuhannya, seneng no. Nyeneng anak yatim, anak kecil ini gampang. Nggak coba dipisah. Ini permen, tak mari-mari. Gigi suntik orang untuk kadireken marah karena dokter gigi. Jangan gitu, kasih yang kebutuhan yang bagus gitu. Oh ini waktunya anak sekolah, belikan tas, belikan ini, belikan itu. Oh dia butuhnya ini, kasih terus gitu. Mumpung durung balik, tertutup sudah pintunya. Kenapa? Karena yatim lagi. Langka. Jadi disyukuri kalau kita ini bertetangga dengan anak yatim, disyukuri. Ojo disaken itu, bapak mati arek sing cilik saken tok. Sing saken iki kok saken. Guru mesti mlebu surga. Kenapa? Gak ngrumat anak yatim. Eman-eman. Nah itu mudah-mudahan ya dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di hari Asyura kita bisa sedekah, kita bisa ngasih belanja lebih kepada keluarga kita, kemudian bisa nyantuni anak yatim, dan kemudian Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa puasa di hari Asyura, dan mudah-mudahan berkat kemuliaan Asyura, berkat nabi-nabi yang dimuliakan di hari Asyura, berkat Nabi Muhammad yang memuliakan hari Asyura, kita di akhirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Boleh. Mungkin ibu ya tahu cara untuk mengelus rambut dari mana? Iya. Praktek boleh. Iya, jadi mulai praktek sampai Pak Joko. Kayak itu pahala. Jadi untuk yatim, ada piatu. Kalau yatim itu dielus kepalanya, sebentar, saya sempat nyatet itu. Dielus kepalanya ya, as-sabi alladzi lahu ab. Seorang anak yang memiliki ayah, berarti piatu. Punya ayah, nggak punya ibu. Yumsah ra'su ilal khalaf. Diusap kepalanya dari depan ke belakang. Jadi anak piatu diusap kepalanya dari depan ke belakang. Adapun anak yatim sebaliknya. Ini keafdoliahan saja. Ya, keafdoliahan bukan berarti harus seperti itu biar dapat pahala. Enggak, cuman akan lebih sempurna pahalanya kalau kita seperti itu. Memang sih setiap helai rambut bernilai kebaikan banyak. Kalau usah usap-usapi ngono. Raupi ya. Pokoknya syarat gitu loh. Usap.
Nah, kalau anak yatim diusap dari belakang ke depan, biar sempurna pahalanya, sempurna ganjarannya. Tapi kalau anak piatu diusap dari depan ke belakang. Nah, loh, yatim sama piatu apa beda, Bi? Gini, kenapa sih yatim itu kok lebih dihargai dalam Islam daripada piatu? Karena kalau piatu masih punya bapak. Yang nyari nafkah kan bapak. Sik kereken, sik ketulung insyaallah. Kenapa? Bapak insyaallah. Lah kalau yatim, kalau bapak. Saya mau tanya, Rasulullah itu yatim apa piatu? Nggak ada satu sifat yang nempel dengan Rasulullah kecuali sifat itu menjadi sifat yang mulia. Rasulullah yatim itu bukan kemuliaan, bukan kehinaan bagi Rasulullah. Itu kemuliaan bagi Rasulullah. Sebelum lahir bapaknya meninggal, Sayyidina Abdullah. Umur sekian tahun ibunya meninggal, Siti Aminah. Agar orang tahu kenapa sih Allah takdirkan Rasulullah itu yatim dan piatu. Agar mereka kita ini tahu yang didik Rasulullah itu Allah langsung. Allah langsung. Jelas ini. Jadi bukan berarti membedakan ya yatim piatu harus dimuliakan, iya, harus direken, diperhatikan, diperdulikan, iya. Cuman yatim itu nggak punya bapak, gitu loh masalahnya. Tapi kalau piatu sih duwe bapak sih, tapi nggak apa-apa, ngasih kepada anak piatu nggak ada masalah, nih, nggak ada masalah. Tapi pahalanya beda dengan ngasih santunan kepada khusus anak yatim, karena nggak punya bapak soalnya. Jelas ya? Wallahu a'lam. Dengan yaitu menyebarkan pengajian dalam malam hari ini. Insyaallah kami juga mengundang panjenengan kalau tidak punya halangan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus pada sholat Isya bertempat di Madrasah Hifdzul di daerah masjid ini dalam rangka tahun baru Islam dan juga menyantuni 15 anak yatim. Sekali lagi mungkin dengan waktu untuk mengamalkan apa yang telah disampaikan. Insyaallah pada hari Jumat malam 1 pada sholat Isya atas perhatian dan kehadirannya yang disampaikan. Terima kasih. Adapun mau dilaksanakan akan disampaikan oleh Gus Nabi Abdul dari Purwosari. Terima kasih. Lombok. Ya